wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda keluarga di rumah? Semoga tetap sehat. Baik, pada video kali ini kami, fasilitator Sekolah Menengah Al Mekar Bakti, akan menyampaikan laporan progres report UTS semester genap tahun ajaran 2019-2020. Ayah bunda, progres report kali ini penilaiannya dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Silahkan tonton videonya sampai habis ya. Saya John Munandar. Saya mengajar di bidang studi PAI, IPS, PKN, dan Sejarah. Hai, nama saya Andri Nutrianto. Saya pengajar matematika, IPA, ekonomi, geografi, dan ICT. Halo, saya Susilawati, mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur. Khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya guru bidang studi Rafi. Saya Dewi Tias. Saya sebagai administrasi SM Semerbak. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan progress report untuk Ananda Raffi. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, Ananda mendapatkan skala istimewa karena Ananda sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif bertanya jika ada yang tidak dipahami, kemudian juga sudah memahami materi pola kalimat SPOK, puisi, pantun, dan sebagainya. Sehingga kemarin ketika pengerjaan soal UTS, Ananda sudah berusaha maksimal dan mengumpulkan tugas dengan maksimal. Kemudian dalam proses pembelajaran bahasa Inggris pada UTS ini, Ananda mendapatkan skala istimewa karena Ananda sudah mampu memahami materi yang diberikan seperti string clarification, information, suggestion, dan materi yang lain. Ananda juga cuman untuk di bahasa Inggris ini Ananda cenderung pasif untuk bertanya karena memang dalam bahasa Inggris ini memang mungkin Raffi menemukan sedikit kurang percaya diri di bahasa Inggris ini. Tapi pada proses pengerjaan tugasnya Ananda sudah melakukan maksimal sehingga mendapatkan nilai yang maksimal juga. Pada proses literasi, materi literasi, Ananda juga sudah baik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada prosesnya Ananda juga sudah terlihat minat bacanya hanya saja tertentu untuk bacanya hanya buku yang ia gemari saja. Kemudian juga Anda juga ketika diberikan tugas oleh guru untuk membaca buku di rumah meskipun itu berkelompok, Anda sudah mampu mengerjakan tanggung jawab tersebut. Hanya saja ketika presentasi langsung di sekolah, Anda masih terlihat grogi gitu ya, terlihat grogi dan belum menguasai materi secara maksimal gitu. Tapi Anda sudah jauh lebih baik untuk materi literasi ini. Baik, untuk Ananda Raffi, Ananda mendapatkan nilai istimewa. Ini bisa diketahui dari proses pembelajarannya. Di dalam matematika, dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terus mampu memahami dengan baik, namun hanya butuh waktu lebih. Sedangkan dalam UTS kemarin, proyeknya dikerjakan dengan baik, walaupun masih ada tahapan yang dirasa kurang maksimal sehingga perolehan poinnya pun tidak sempurna. Kemudian untuk pelajaran IPA, Raffi juga masih mendapatkan poin istimewa. Cuma dalam proses pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Dia juga masih memiliki kesulitan tersendiri gitu dalam memahami pembelajaran karena ini berbasis dengan tutor sebaya. Selanjutnya untuk proyek yang Raffi kerjakan di UTS kemarin itu udah sangat baik dengan editannya yang cukup baik. Baik, untuk perkembangan akademik Raffi di pendidikan agama Islam,
Raffi istimewa. Jadi mungkin ini latar belakang Raffi juga ya, dari apa namanya, pesantren ya. Kemudian juga ketika dia harus presentasi juga sudah bagus, jadi dia memahami pelajaran juga sudah baik ya. Cukup mudah lah mempelajari, memahami pelajaran. Kemudian di ilmu pengetahuan sosial juga sudah baik. Di Surah Nabawiyah, Raffi termasuk yang istimewa ya, karena dia sebenarnya ada ketertarikan ya, dan ketika presentasi juga dia bisa menjelaskan secara baik ya, apa yang dia baca. Kemudian berkebun, Raffi sudah baik ya, tapi memang harus terus didorong ya untuk terus merawat tanaman, karena memang Raffi sebenarnya di rumahnya banyak tanaman ya. Jadi itu bisa menjadi bisa menjadi pelajaran buat Raffi untuk berinteraksi dengan tanaman dan merawatnya secara baik. Baiklah, untuk minat bakat dari Ananda Raffi dilihat dari aktivitasnya selama di sekolah, Ananda Raffi memiliki bakat maximizer. Bakat maximizer itu dapat dilihat dari kesungguhan dia dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi maximizer itu adalah sifat bakat yang tidak ingin dilihat rata-rata, dia ingin terlihat lebih menonjol. Contoh dalam proyek literasi kemarin, bagaimana dia menampilkan gayanya ala Ustadz, atau juga menampilkan editing videonya yang luar biasa. Kemudian juga kami lihat di sini memiliki bakat aktivator. Bakat aktivator adalah bakat dimana dengan orang yang sifat bakat aktivator itu dia bisa untuk terus bekerja, memiliki semangat yang luar biasa, dan cenderung sambil dipikirkan di jalan gitu ya. Kemudian untuk karakter dan kepribadiannya Raffi dalam bidang akidah, skalanya masih baik. Anda sudah memiliki pemahaman dan berpegang teguh kepada tauhid. Kemudian juga untuk ibadah baik, Anda sudah baiklah beribadah, baik itu berwudu, sampai sholat, sampai doa. Intelektualitas juga baik, di mana Raffi ini memiliki pemahaman yang luar biasa, dibekali oleh pengetahuan yang sudah dimiliki sejak masa pesantren. Kemudian untuk akhlak dan karakter, skala juga masih baik. Paling catatannya hanya mungkin di bagian ketika pulang, Ananda masih suka sesekali untuk tidak pamit. Tapi demikian, Ananda Raffi adalah anak yang sangat luar biasa adabnya kepada guru, sangat selalu minta izin ketika ingin masuk ruangan guru, dan selalu hormat kepada teman-temannya, dan tidak ragu untuk menyampaikan perbedaan pendapat gitu ya. Ananda Raffi juga memiliki disiplin yang baik. Ananda mampu untuk datang mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Walaupun dalam KBM online ini beberapa kali masih ada beberapa hambatan, tapi alhamdulillah Ananda Raffi selalu berusaha mengkonfirmasi baik itu dari Ananda Raffi maupun dari orang tua, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak persepsi yang berbeda. Kemudian untuk kekuatan jasmani, Ananda Raffi skalanya baik, namun masih perlu dilatih lagi, karena Ananda Raffi walaupun fisika baik, dia tidak terlalu baik untuk ukuran atlet ya. Jadi harus benar-benar ditingkatkan lagi dalam proses nanti ketika latihan lagi di rumah fisiknya. Kemudian untuk subjek mandiri, skala Raffi juga baik. Dia memiliki kemandirian yang baik dan tanggung jawab. Untuk manajemen waktu, Raffi skalanya juga baik, mampu memanajemen waktu dengan baik, mampu menyelesaikan semua dengan tepat waktu, dan kadang malah mengingatkan teman-teman yang lain gitu. Kemudian untuk ego sosial, Ananda Raffi cukup baik. Di sini kenapa dia cukup baik? Karena beberapa kali Ananda Raffi bercanda dengan teman-temannya juga asik gitu ya, tapi suka ada sesuatu yang membuat dia menjadi pusat bercandaan teman-temannya gitu.
Untuk mental sosial, Ananda Raffi istimewa karena Ananda Raffi sudah pede ketika tampil di depan, menyampaikan kultum, menyampaikan literasi, dibuka dengan mukadimah yang baik, dan isi penjelasannya juga sangat baik.